Rosmaniar Panggabian. Sebuah video pembelajaran tentang materi hukum waris. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana siang ini? Baik. Jam 1 ya? Rata-rata di sini udah sholat? Sholat zuhur. Nanti pulang sekolah disarankan cepat sholat dulu ya, Dek. Iya, Pak. Di jam 1. Oke. Di sini kakak mau menaksin dulu. Di sini rata-rata udah di dalam kan? Yang sholat di sholat saja. Izin doa, Pak. Oke, ya sini dulu ya, Dek. Asli yang ini? Izin. Keluar. Ahmad Roji. Ali Mujahid. Andri Saputra. Ahiruddin. Sakit, Kak. Dian Jara. Naimatul Ardiyah. Nur Hidayah. Hadir, Kak. Nur Sofia. Hadir, Kak. Reza Amelia. Rifa Badila. Hadir, Kak. Rizal Ibrahim. Siti Nur Fadila. Wardah Royana. Oke. Ibu paling semua bukunya deh. Udah. Udah, Kak. Minggu lalu kita kan sudah membahas bab 7 yang dimana kita telah membahas iman kepada qadar dan qadar. Di mana pengertian dari iman kepada qadar dan qadar merupakan ketentuan atau hukum keputusan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana qadar disebut juga dengan takdir. Di mana takdir terbagi menjadi dua, yaitu pertama takdir mutlak sama takdir mu'allaq. Yang dimana takdir mutlak itu takdir yang tidak dapat diubah. Kemudian kalau takdir mu'allaq mendapat diubah. Oke, masuk ke materi kita yaitu mengenai hukum waris. Di sini kita tanyakan dulu apa itu pengertian waris. Ada yang mau menjawabnya? Hukum waris adalah sebuah wasiat yang diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan. Bagus. Yang lain? Yang ingin mau menambahi? Ada lagi? Ada yang mau menambahi pendapatnya mengenai pengertian waris? Oke, jika tidak ada, kakak lanjut. Apa itu hukum waris? Ada yang mau menjawab? Hukum waris itu wajib karena setelah orang yang meninggalkan harta warisan tersebut wajib dibagi. Ada jawaban yang lain? Nah, coba. Oke, bagus. Kakak tanyakan lagi. Apa hikmah dari diterapkannya hukum waris? Oke, silakan deh. Hikmah dari penerapan hukum waris yaitu mempererat persaudaraan. Dengan diberikannya harta warisan itu tidak akan menjadikan perselisihan antara persaudaraan. Bagus deh. Oke. Jadi di sini tujuan kita belajar hukum waris yang pertama yaitu untuk mengetahui pengertian waris.
Kedua, untuk mengetahui apa hukum waris. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apa hikmah penerapan hukum waris. Oke, jadi yang pertama kita membahas pengertian waris. Yang dimana warisan itu berasal dari bahasa Arab, yaitu warisa, yarisu, irasan, warisan. Yang berarti pemindahan warisan atau harta peninggalan. Secara terminologi itu pemindahan harta yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu hukum waris, di mana hukum waris ini di dalam buku kita disampaikan bahwasanya wajib untuk melaksanakannya. Jika kalau pengertian wajib itu jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan berdosa. Namun ada pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya mempelajari hukum waris ini merupakan separuh ilmu. Yang dimana separuh ilmu pengetahuan separuh ilmu pengetahuan umum sebanding dengan ilmu hukum waris ini. Jadi di sini fardu kifayah. Fardu kifayah maksudnya di sini tujuan kita di sini mempelajari hukum waris, mempelajarinya. Kemudian setelah kita mengetahui hukum waris tersebut, baru kita menyampaikannya kepada orang lain. Oke. Hikmah dari hukum waris. Tadi disampaikan bahwasanya untuk mempererat hubungan. Ya, yang pertama kita ketahui bahwasanya hikmah dari hukum waris yaitu persamaan hak. Di mana persamaan hak di sini pada zaman dahulu, pada zaman Romawi, bahwasanya penerapan hukum di sana diterapkannya itu tidak adil. Mengapa tidak adil? Di mana pembagian warisan itu diberikan kepada orang yang pandai berperang saja, kemudian orang dikhususkan untuk laki-laki saja, sementara perempuan tidak mendapatkannya. Bahkan anak angkat yang dianggap sebagai anaknya bisa dialihkan semua harta warisannya kepada anak angkatnya. Padahal disinilah kita ketahuilah di dalam Al-Quran bahwasanya di dalam hukum Islam mengatakan bahwasanya hukum pembagian warisan itu dibagikan secara adil-adil. Yaitu yang pertama bahwasanya kita ketahui sebab-sebab menerima harta warisan yang berhak mendapatkan harta warisan, yaitu diketahui dari adanya nasab, kemudian perkawinan, dan ketiga yaitu jawil furud. Jika tidak ada jawil furud diberikan kepada jawil arham. Jika tidak ada jawil arham diberikan kepada baitul mal yang mengelola. Nah, kalau di zaman dahulu itu mereka tidak mengenal yang namanya nasab, yang ada perkawinan, yang dinamakan hukum berdasarkan aturan tidak ada di dalam orang. Orang itu membuat hukum sendiri. Orang itu yang menentukan ke siapa yang akan diberikan harta warisannya. Sementara di dalam Islam bahwasanya orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan itu sudah ditentukan bagian-bagiannya di dalam Al-Quran. Baik itu untuk laki-laki berapa, untuk perempuan berapa. Makanya ada firman Allah Subhanahu wa taala disampaikan bahwasanya setiap laki-laki dan perempuan berhak untuk mendapatkan harta warisan, baik itu dari kedua orang tuanya, kerabat dan lainnya. Makanya disinilah hukum Islam inilah yang menyamakan hak ajarannya. Maksudnya di dalam Al-Quran bahwasanya siapa yang ikhlas melaksanakan ibadah, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala. Di mana hukum waris ini merupakan ilmu agama, hukum waris, ilmu fikih. Ini kita membahas fikih, hukum. Kemudian yang ketiga yaitu mempererat persaudaraan. Inilah hikmah yang perlu kita terapkan, mempererat persaudaraan. Disinilah tujuan dari kita melaksanakan hukum waris, yaitu untuk menjalin hubungan kita, persaudaraan kita. Dan yang terakhir yang keempat yaitu menjauhkan sifat serakah. Sifat serakah maksudnya di sini kita tidak ada yang namanya ingin memiliki semua harta yang diperoleh, semua bagian yang sudah ditentukan, kemudian kita ada ingin menguasai semua. Itulah merupakan sifat serakah. Itulah hikmah, harus kita hindari sifat serakah.
Dan ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan, maka kakak menyimpulkan bahwasanya hukum pembagian warisan ini bagi kita di sini kita wajib untuk mempelajarinya. Kemudian pembagian tata cara pembagian warisan ini tujuannya supaya tidak terjadi perselisihan atau permusuhan yang dimana harta warisan ini walaupun kecil, walaupun banyak itu harus dibagikan karena ada itu sebagian keluarga ingin memperoleh harta warisan. Oke. Dari penjelasan dari kakak yang dari awal sampai akhir, ada yang lagi yang mau ditanyakan atau sudah paham? Sudah paham. Oke. Di sini kakak mau nanya, apa itu pengertian dari ilmu waris? Coba dulu jawab. Siapa yang mau jawab? Nah, coba. Ilmu waris disebut juga faraid, yaitu tata cara pembagian harta warisan kepada ahli warisnya. 100. Kemudian kakak mau bertanya lagi. Apa sebab-sebab mendapatkan harta warisan? Siapa yang mau? Yang di belakang. Coba. Sebab-sebab mendapatkan harta warisan. Ada beberapa sebab seseorang mendapatkan harta warisan, yaitu nazab, yang artinya hubungan pertalian darah atau keturunan. Yang kedua, perkawinan, artinya adanya ikatan lahir batin. Yang ketiga, jika yang wafat tidak meninggalkan ahli waris atau zawil furud maupun asabah, maka harta yang ditinggalkan hendaknya dibagikan kepada zawil kasam. Oke, bagus. Kakak mau bertanya lagi. Siapa saja yang termasuk golongan zawil furud? Siapa yang termasuk golongan zawil furud? Coba yang ini. Istri, bapak, kakek, ibu. Ada yang mau menambahi? Apa? Nenek, cucu, saudara perempuan, saudara. Masih kurang. Ada lagi yang mau menambahi? Ya, coba. Istri, bapak, kakek, ibu, nenek dari pihak bapak, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sebapak, saudara seibu laki-laki atau perempuan, suami jika yang wafat istri, istri jika yang wafat suami, ibu, saudara seibu 2 orang, anak perempuan tunggal, cucu perempuan tunggal, saudara perempuan seibu sebapak, 2 orang anak perempuan, 2 orang cucu perempuan, 2 orang saudara perempuan, 2 orang saudara perempuan atau leli yang sebapak tanpa anak dan saudara laki-laki. Bagus. Oke. Oke. Berarti semua yang di ruangan ini sudah mulai memahami materi hukum waris. Oke. Mungkin sekian materi untuk hari ini. Sekian materi untuk hari ini. Kalau ada kesempatan di hari lain, ada pertemuan lain, kita lanjut lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.